Halo guys, kembali lagi nih sama Tia, Dede, dan juga Tian. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan telepon. Selamat belajar. Telepon genggam yang biasa disebut ponsel atau handphone yang biasa disebut HP adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Walaupun banyak disebut penemu telepon genggam, sebuah tim dari salah satu divisi Motorola dengan model pertama adalah Dynatac. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat yang biasa disebut Short Message Service atau SMS. Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga, yaitu 3G, dengan menambahkan jasa video phone sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi online di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti biasa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar video atau MP3, video, kamera digital, game, dan layanan internet WiFi, GPRS, 3G, and 4G. Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi, di telepon genggam tersebut, orang bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pembisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat. Perkembangan handphone generasi 0. Sejarah penemuan telepon genggam tidak lepas dari perkembangan radio. Awal penemuan telepon genggam dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian, pada tahun 1928, Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah regular pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Pada masa perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi dua arah dengan frekuensi modulated atau yang biasa disebut VM. Tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation mengembangkan Portable Handy Talkie SCR-536 yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia Kedua. Masa ini merupakan generasi 0 telepon genggam atau 0G, di mana telepon genggam mulai diperkenalkan. Setelah mengeluarkan SCR-536, kemudian pada tahun 1943, Galvin Manufacturing Corporation mengeluarkan kembali portable VM radio dua arah pertama yang diberi nama SCR-300 dengan model backpack untuk tentara US. Alat ini memiliki berat sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil. Sistem telepon genggam 0G masih menggunakan sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung pada PSTN landline. Kelemahan ini adalah masalah pada jaringan Congesti yang kemudian memunculkan usaha-usaha untuk mengganti sistem ini. Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon genggam. Namun, konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an.
Generasi 1. Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 1G merupakan telepon genggam yang pertama sebenarnya. Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan kepada publik tanggal 3 April 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Untuk yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon genggam. Generasi 2. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Pengguna sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan juga SMS. Telepon genggam pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga, baterai yang lebih kecil. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Generasi 3. Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evaluation, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Pada generasi ini, telepon genggam mulai dimasukkan sistem operasi yang sering disebut smartphone, sehingga membuat fitur semakin lengkap, bahkan mendekati fungsi komputer personal. Sistem operasi yang digunakan antara lain Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Generasi 4. Generasi ini disebut juga Fourth Generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dari solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, termasuk wireless broadband atau WiBro, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kami tentang perkembangan teknologi ya. Don't forget be happy.